warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayana Magfirah. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pemeriksaan sistem endokrin yang bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat tentang kondisi pasien yang mengalami gangguan sistem endokrin. Baiklah, prosedur yang pertama yaitu adalah mempersiapkan alat. Alat-alatnya yaitu adalah stetoskop, timbangan, meteran, dan handscoon. Prosedur yang kedua yaitu adalah persiapan lingkungan. Yang pertama, mengatur lingkungan pasien, menutup sampiran, memastikan lingkungan pasien hangat dan pencahayaan yang cukup. Yang kedua, kita mendekatkan alat-alat yang sudah kita siapkan. Yang ketiga, cuci tangan dengan bersih dengan 7 langkah, seperti gambar berikut. Kemudian yang keempat, kita menginformasikan kepada keluarga klien apa sih tujuan dari pemeriksaan sistem endokrin tersebut. Kemudian yang kelima yaitu adalah apakah pasien sudah setuju dan siap untuk dilakukannya pemeriksaan sistem endokrin tersebut. Kemudian prosedur yang ketiga yaitu adalah pengkajian awal. Yang pertama, mintalah klien untuk berduduk atau berdiri menghadap sumber cahaya sehingga sumber cahaya tersebut dapat memberikan penerangan yang cukup pada bagian leher yang akan kita periksa. Kemudian selanjutnya, posisikanlah klien dengan posisi sedemikian mungkin sehingga pada saat pemeriksaan kelenjar tiroid, mata pemeriksa dengan dapat sejajar ataupun horizontal dengan leher klien. Kemudian mintalah klien untuk membuka ruas ibu jarinya sebagai acuan ukuran kelenjar tiroid. Kemudian prosedur yang keempat yaitu adalah inspeksi, di mana inspeksi ini adalah mengamati. Kemudian yang pertama yaitu adalah kita mengamatilah bagian leher dalam keadaan normal. Kemudian terutama pada daerah kelenjar tiroidnya. Yang kedua yaitu adalah amatilah apakah ada pembesaran kelenjar tiroid yang nyata. Kemudian yang ketiga, apabila kelenjar tiroid tidak tampak, maka mintalah kalian untuk menelan dalam posisi leher yang normal. Kemudian yang keempat, apabila kelenjar tiroid nampak jelas pada saat klien menelan, maka dikatakan adanya pembesaran kelenjar tiroid tingkat. Kemudian prosedur yang kelima yaitu adalah palpasi. Palpasi adalah melakukan perabaan. Yang pertama, kita berdiri di belakang pasien, letakkanlah kedua jari telunjuk dan jari tengah di bagian lobus kelenjar tiroid. Kemudian letaknya beberapa senti di bawah jakun. Kemudian yang kedua yaitu adalah melakukan palpasi pada daerah kelenjar tiroidnya. Nah, palpasi yang dilakukan tidak boleh terlalu keras, tekanannya tidak boleh terlalu keras ataupun terlalu lemah. Karena apabila melakukan tekanan yang terlalu keras dapat mengakibatkan kelenjar tiroid berpindah ke bagian belakang leher sehingga perabaan tidak dapat terasa. Kemudian yang tidak boleh terlalu lemah karena apabila dilakukan penekanan yang terlalu lemah maka akan mengakibatkan pengurangan terhadap perabaan, maka perabaan dapat tidak terasa. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah apabila kelenjar tiroid teraba walaupun ukurannya tidak terlalu membesar, maka tetap akan dikatakan adanya pembesaran kelenjar tiroid tingkat 1. Prosedur yang keenam yaitu adalah auskultasi. Yang pertama yaitu adalah mendengarkan bunyi-bunyi tertentu menggunakan bantuan stetoskop untuk mendengarkan berbagai macam perubahan dalam tubuh. Yang kedua, auskultasi bagian leher di atas bagian atas kelenjar tiroid untuk mengidentifikasi bruit. Bruit adalah bunyi yang dihasilkan dari turbulensi pembuluh darah. Kemudian yang ketiga yaitu adalah bunyi tidak akan terdengar dalam kondisi normal, namun dapat mengidentifikasi terjadinya peningkatan pembuluh darah ke kelenjar tiroid sehingga menyebabkan peningkatan aktivitas kelenjar tiroid. Kemudian yaitu adalah prosedur yang ketujuh. Prosedur yang ketujuh adalah penetapan tingkatan pembesaran kelenjar tiroid. Yang pertama yaitu adalah normal, tidak terlihat dan tidak teraba. Yang kedua yaitu adalah pembesaran tingkat 1, teraba namun tidak terlihat pada saat posisi leher normal. Kemudian yang ketiga adalah pembesaran tingkat 2, yaitu akan tampak nyata, terlihat jelas pada saat menelan dalam keadaan posisi yang normal, leher yang normal. Prosedur yang terakhir yaitu adalah tahap terminasi.
Yang pertama yaitu adalah kita mengevaluasi kembali dari hasil apa yang kita kaji. Kemudian yang kedua, kita merapikan alat-alat yang sudah kita gunakan tadi. Yang ketiga, kita mengakhiri percakapan dengan pasien dan mengucapkan salam. Yang keempat, kita melakukan cuci tangan bersih dengan 7 langkah. Yang ketiga, yang terakhir yaitu adalah kita melakukan pendokumentasian. Sekian dan terima kasih.